Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Androni Swedo. Pada hari ini saudara, mari kita sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga itu menjadi benih yang bertumbuh subur di dalam hati kita. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini bukanlah perkataan yang berlalu begitu saja, tetapi ini adalah perkataan yang boleh mengubahkan kehidupan kita. Amin. Saudara terkasih, mari kita sama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata kepada saudara bahwa jauh-jauh hari, sejak purbakala, sebelum Kristus Yesus lahir ke dunia sebagai Sang Juru Selamat, Ia telah dinubuatkan oleh banyak para nabi. Saudara, kalau baca di dalam kitab, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, semua hanya tertuju kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Ada banyak orang saudara yang mempertimbangkan kebenaran. Sebab apa? Mereka kurang mengerti akan kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus membawa apa saudara? Keselamatan buat saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, saya dan saudara sebagai seorang Kristen, mari kita sama-sama hidup sebagai orang Kristen. Bukan hanya identitas kita yang terpampang di KTP kita sebagai seorang Kristen, tetapi pribadi kita jauh daripada Kristus. Saudara, saya mau berkata itu adalah suatu perbuatan yang bobrok atau jauh dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang Yesus sudah ajarkan di dalam pribadi kita. Yesus sudah memberikan banyak teladan di dalam hidup kita. Namun kita yang keliru. Sebagai manusia kita selalu mempertimbangkan banyak hal, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya mau tegaskan saudara, kelahiran Yesus sudah membawa keselamatan bagi kita. Oleh karena itu marilah kita sama-sama hidup dalam Kristus. Jangan lagi berpatok pada pertimbangan logika kita, akal pikiran kita, sehingga itu membawa kita lebih jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama membawa hidup kita di hadapan Tuhan, lebih erat lagi di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan alkohol. Ada banyak orang Kristen yang menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan apa saudara? Perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ada banyak orang Kristen yang menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan perbuatan apa saudara? Melukai hati Tuhan. Saudara tahu bahwa itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, tetapi masih tinggal di dalam kelemahan-kelemahan, masih dikuasai oleh kedagingan kita. Demikian juga dengan tahun yang akan datang, yaitu tahun baru saudara. Ada banyak orang yang menyambut tahun baru dengan alkohol, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Saudara yang terkasih, tatkala Yesus datang, Yesus membawa keselamatan untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kebenaran itu. Kita menanggalkan manusia lama kita, dan kita hidup di dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru. Kita diperbaharui di dalam Kristus Yesus, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama hidup di dalam Kristus, menjadi hidup yang berdampak, hidup yang membawa cahaya bagi orang lain. Karena itu mari kita resapi setiap firman yang kita dapatkan. Allah telah datang
sebagai Sang Juru Selamat, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.